Selamat pagi. Iya. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Gimana hari ini, ada yang gak masuk? Iya, masuk semua. Alhamdulillah, berarti kita semua sehat-sehat semua. Iya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta ketua kelas tolong dipimpin doa dulu ya. Oke, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita sebelum mulai pelajaran, Ibu minta kalian rapi-rapi dulu, beresin dulu yang ada di meja yang mengganggu aktivitas kita belajar hari ini, biar aktivitas kita belajar hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, coba Ibu kasih waktu dulu ya. Yang ada kotoran kalian bersihkan dulu, ada sampah kalian buang keluar. Setelah itu kita memulai pelajaran kita hari ini. Oke, sudah? Oke, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian pimpin dulu lagu ke depan kelas. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran kita menyanyikan lagu wajib kita dulu, Indonesia Raya. Oke, Ibu minta Karin, silakan maju ke depan, Nak. Kita bernyanyi bersama-sama, kita menyanyikan lagu wajib kita, Indonesia Raya. Oke, silakan Karin pimpin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya, doa sudah, lagu sudah. Sekarang Ibu minta sebelum kita mulai pelajar, ayo mana tepuk semangatnya dulu ayo. Semangat. Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, kita itu setiap hari itu harus pandai bersyukur ya, biar kita bisa menikmati hari-hari kita itu dengan bermanfaat. Karena kita tahu orang yang pandai bersyukur itu nikmatnya akan ditambah. Oke, hari ini kita buka buku tema. Ada buku tema halaman 8, halaman 11. Di situ kita akan mempelajari tentang bacaan fiksi dan non-fiksi, dan kita akan bisa mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan yang kita baca. Sebelumnya Ibu mau kalian membaca dulu. Bukan ada di halaman 11 ada cerita ya, ada semut dan beruang. Terus di halaman 15 juga ada cerita rumah betang ulu pali. Nah, kalian baca dulu pelan-pelan, terus kalian bedakan cerita yang pertama sama cerita yang kedua itu beda loh, Nak. Nah, setelah kalian baca, kalian bedakan mana yang fiksi, mana yang non-fiksi. Nah, setelah kalian baca, ntar Ibu kasih pertanyaan. Oke, sekarang kalau kalian baca dulu, tadi Ibu jelaskan lagi. Oke, Ibu kasih waktu beberapa menit, silakan kalian baca dulu. Halaman 11 sama halaman 15. Oke, setelah kalian baca, Ibu mau tanya. Di sini kan di halaman 11 ada semut dan beruang. Nah, pada cerita semut dan beruang, ini kan menceritakan tentang pada zaman dahulu kala ya, Naya. Tentang gimana pintarnya semut atau liciknya beruang. Nah, kira-kira Ibu mau nanya, ini cerita yang dibuat-buat, hayalan atau cerita nyata? Iya, ini cerita hayalan. Kalau hayalan atau dongeng itu disebut fiksi. Terus coba kalian buka lagi halaman 15. Nah, pada halaman 15 itu ada judul rumah betang ulu pali. Nah, di sana menceritakan tentang apa? Coba Ibu tanya. Di sana menceritakan
tentang rumah adat atau rumah terpanjang di Ulat Pali terletak di Kapur. Berarti ini menceritakan tentang suatu fakta nyata, ini benar-benar ada, berarti itu cerita non fiksi. Nah, berarti di sini kita bisa membedakan kalau cerita yang dirangka yang berasal dari hayalan orang yang mencetuskan idenya dalam sebuah buku itu disebut fiksi, sedangkan suatu fakta atau cerita yang dituangkan dalam sebuah buku itu adalah non fiksi. Oke. Ada yang belum jelas? Coba tanyakan. Itu kan sudah Ibu jelaskan ya, perbedaan antara bacaan fiksi dan non fiksi. Terus itu dengan kita bisa membedakan antara bacaan fiksi dan non fiksi, kita bisa mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan yang benar. Nah, seperti yang di halaman 11. Itu kan diceritakan dari awal, pada suatu hari beruang melihat ke dalam air, terus beruang mengeluh seperti air ini semakin sedikit saja. Jadi ceritanya itu gimana ya, nggak beruntun anak-anak. Dia apa yang terlintas di pengarang itu yang dia cetuskan, jadi nggak beraturan. Beda kalau cerita fiksi. Kalau cerita non fiksi, ceritanya terarah dari rumah dulu dijelaskan, terus tinggi meter, itu benar-benar fakta. Misalnya gini loh, contoh dalam kehidupan sehari-hari aja. Ibu menceritakan kepada kalian misalnya tentang bawang putih, bawang merah. Nah, bawang putih dan bawang merah itu kan bumbu ya anak-anak ya, bumbu yang sering dimasak. Terus ibu umpamakan sebagai tokoh dalam dongeng ibu cerita. Apa yang ada ide di otak ibu tuangkan. Nah, itu dia yang namanya fiksi. Nah, kalau non fiksi, misal ibu menceritakan, oh di desa kita ini kan Gunung Kembang ya. Di Gunung Kembang itu luas wilayahnya seperti itu, penduduknya rata-rata seperti itu. Nah, itu dinamakan non fiksi. Bisa membedakan kepada ibu. Ibu kasih waktu beberapa menit. Oke, ya. Sekarang ibu tanya. Ini ibu bawa beberapa buku. Di sini ada Legenda Maling Kundang. Nah, menurut anak-anak ini cerita fiksi atau non fiksi? Coba. Siapa yang bisa? Ayo coba. Ibu minta yang bisa tunjuk tangan dulu, jangan bareng-bareng nak, biar ibu tahu yang mana yang sudah mengerti, yang mana yang belum. Oke, sekarang Rido. Ini Maling Kundang itu termasuk cerita apa nak? Fiksi, ya betul. Berarti sudah bisa kan membedakan kalau yang seperti ini hayalan dari seorang pencipta, seorang pengarang, berarti adalah fiksi. Ini nah, coba yang bisa coba kayak tadi tulis tangan nak, biar nggak bareng-bareng. Nah, silakan. Nah, ini menurut kalian fiksi apa non fiksi? Ayo, siapa yang coba, yang bisa coba? Iya, ini non fiksi karena ini nyata nak. Fakta yang diceritakan bukan hasil dari rekayasa, bukan hasil dari imajinasi seorang pengarang. Jadi fakta, berarti itu adalah non fiksi. Ya bagus. Terus satu lagi ibu nanya. Nah, kalau ini fiksi apa non fiksi nak? Iya, ini non fiksi karena ini adalah menceritakan tentang sifat-sifat nabi yang ada di dunia. Iya. Ini satu lagi. Bawang merah, bawang putih seperti ibu ceritakan tadi. Nah, kalau ini fiksi. Ya betul. Berarti sudah ngerti kan? Oke, kalau sudah ngerti, sekarang ibu minta kalian coba ini nak, apa tuh buat beberapa buku, kalian bedakan mana yang fiksi, mana yang enggak fiksi, yang mana yang bukan fiksi. Terus kalian tulis di buku, ibu kasih waktu beberapa menit. Terus sekarang kumpulkan ke depannya. Oke, sekarang silakan buat dulu yang fiksi, misalnya cerita tentang apa, yang non fiksi yang seperti apa. Terus ntar kalian kumpulkan ke depannya, ibu kasih waktu beberapa menit.
Oke. Tadi kan Ibu sudah ngasih tugas ya, kalian bisa membedakan mana yang fiksi dan mana yang non fiksi. Terus, sekarang timbul lagi pertanyaan. Apakah kalian sudah bisa mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan tersebut? Misalnya, kalian membaca bacaan yang fiksi. Nah, pada bacaan yang fiksi tersebut, kalian bisa, misalnya setelah membaca, kalian bisa menceritakan kembali pakai dengan bahasa kalian sendiri apa sih maksud dari bacaan yang kalian baca tersebut. Misal kayak di sini kan ada semut dan beruang. Nah, setelah kalian baca, kalian pahami, terus di dalam pikiran kalian itu timbul, oh berarti cerita tersebut menceritakan tentang semut dan beruang. Nah, semut dan beruang itu gimana sifatnya, di mana mereka tinggal, apa yang mereka lakukan, itu yang disebut urutan peristiwa. Sudah. Anak-anak siapa yang bisa menjelaskan ke depan kira-kira apa sih maksud dari pembelajaran kita hari ini? Coba siapa yang bisa? Ibu mau lihat, mau dengar, udah paham belum kira-kira? Oke, siapa yang bisa? Coba kamu. Kalian coba maju ke depan, nak. Jelaskan dulu. Gak usah takut, ntar kalau salah Ibu tambahin. Yang penting berani dulu, nak. Kalau kalian sudah berani, insya Allah kalian pintar. Makanya kalian maju, gak usah takut-takut. Maju ke depan, coba kalian buat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Oke, silakan kalian. Iya, betul sekali. Berarti kesempatan, tepuk tangan dulu buat kalian. Nah, gitu, nak. Berarti kesimpulan dari pelajaran kita hari ini dengan membaca bacaan fiksi dan non-fiksi, kita bisa mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan yang benar. Kalau cerita yang fiksi berarti cerita yang dirangkai atau yang dituangkan oleh pengarang yang berasal dari imajinasi pengarang tersebut. Sedangkan non-fiksi, cerita fakta atau suatu kenyataan yang ada di sekitar yang kemudian dituangkan oleh penulis ke dalam buku, itu adalah non-fiksi. Sedangkan yang berupa hayalan yaitu fiksi. Setelah kita bisa membedakan, kita bisa mengurutkan peristiwa. Kalau yang fiksi misalnya yang kayak Ibu bilang tadi yang dari halaman 13, bisa kita jelaskan. Kalau yang fiksi misalnya semut sifatnya begini-begini, beruang sifatnya begini-begini, di mana mereka tinggal. Sedangkan yang non fiksi seperti di halaman 15 bisa kalian jelaskan rumah benteng terdapat di mana, ukurannya berapa. Nah, itu tugas kalian di rumah. Oke. Hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini dulu pelajaran kita. Kalau ada yang belum jelas, Ibu silakan untuk bertanya. Ada, nak? Kalau enggak, tadi kan Ibu sudah kasih tugas di rumah, kalian pelajari lagi. Minggu depan kalau kita ketemu lagi, kalian tanya yang mana yang belum jelas. Oke. Sekarang kalian rapikan buku, kalian masukin ke tas, sampah-sampah yang kotor kalian buang dulu, baru kita pulang. Oke, rapikan dulu, nak. Oke, sudah rapi? Kalau sudah rapi, Ibu minta ketua kelas pimpin doa. Oke, ketua kelas pimpin doa. Kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa selesai, silakan pulang, jangan kemana-mana, nggak boleh keluyuran. Silakan maju ke depan satu-satu, salam. Oke, akhir pelajaran Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.